Part sebelumnya. Lin, meskipun kamu beruntung dan berhasil membunuh binatang buas, jika bola hadiah tidak memberikan 400 poin, kamu tetap akan dieliminasi. Mengapa kamu tidak membuka dan melihat dulu? Pecahkan bola emas untuk konfirmasi poin. Lalu Lin mencoba untuk membukanya. Dan Siren masih kesal, sedangkan dia dan Allen berharap bisa mendapatkan 400 poin atau lebih. Dan setelah dibuka, ternyata Lin hanya dapat 399 poin. Apa? Aku hanya kurang 1 poin lagi, ucap Lin. Uji coba lantai keempat Mage. Menara uji coba telah berakhir. Siswa yang telah mendapatkan 1000 poin akan diteleportasi ke lantai kelima. Siswa yang kekurangan poin akan dieliminasi dan dikirim keluar menara. Harap bersiap-siap untuk diteleportasi. Mari lihat bagaimana kamu akan mencuri kesempatanku untuk menghadapi presiden kali ini, ucap Siren. Bajingan, beraninya kalian masih tertawa setelah menang secara memalukan, ucap dia kesal. Lupakan, senior dia, aku sudah berjuang untuk hidupku. Jadi kali ini, kurasa aku tidak menyesal. Berpindah di lantai kelima menara uji coba Mage, di lingkaran pusat teleportasi. Lin, kau tidak tereliminasi. Aneh. Siswa yang tereliminasi sudah dikirim keluar menara, tapi kenapa Lin masih di sini? Mungkin karena dia menyelesaikan tugas terakhir dari lantai 4. Itu, mungkin, dan kinerja Lin di lantai 4 benar-benar layak untuk dinaikkan. Apakah berarti maju ke lantai berikutnya tergantung pada apakah kamu layak? Itu benar. Untuk apa kamu mengambil aturan menara, apa sebagai dekorasi, ucap murid-murid di sana. Dengan kesal Siren berkata, Lin, apakah kamu memakai cara curang? Curang, jangan bilang sistem melakukan hal curang dan membantuku di sini. Dengan kekuatanmu, aku bertanya bagaimana kamu melompat ke gunung berapi dan keluar tanpa tersentuh, dan bahkan membunuh binatang buas terakhir, apakah kamu mulai curang dari sana? Bagaimana kamu melakukannya? Beritahu aku. Lalu dia menghalangi Siren, berhenti mengatakan omong kosong. Kenapa kamu tidak mencari dan melihat peraturan dan bukan berteriak? Itu benar, menara uji coba yang diizinkan dia ke lantai kelima. Kakakku tidak akan pernah menipu, ucap Allen. Menara uji coba lantai kelima. Syarat penyelesaian, dalam duel antara dua tim, pemenang akan mendapatkan semua poin dari tim lain. Aku tidak percaya ini turnamen. Itu berarti setidaknya setengah orang akan tereliminasi. Peringatan. Peserta perlu mengkonfirmasi pertandingannya dengan menang autentikasi kartu identitasnya. Kartu identitas dapat diperoleh dengan berburu binatang buas. Siswa yang belum mengautentikasi kartu identitasnya tidak akan memenuhi syarat untuk mengeliminasi lawan. Siapa yang dapat kartu identitasnya terlebih dahulu pasti diutamakan. Untuk setiap binatang buas yang terbunuh minus 200 poin, menyerang siswa yang tidak punya kartu identitas minus 1000 poin, yang memiliki poin negatif secara otomatis tereliminasi, pemain lain yang mengeliminasi target otomatis akan naik, sisa binatang buas, 500/500. Siswa tersisa, 70/70. Aku memiliki total 1000 poin dari lantai sebelumnya dan 200 poin dikurangi untuk setiap binatang buas yang dibunuh. Bukankah berarti aku hanya punya 5 kesempatan? Wah, jika aku tahu sebelumnya, aku akan membunuh lebih banyak binatang buas. Keterangan, target eliminasi akan diberikan secara acak kepada sepasang tim. Karena kekurangan siswa dalam jumlah genap untuk berpartisipasi di lantai ini, Lin dengan poin tertinggi di bawah 1000 akan ditambahkan untuk mengganti kekurangan. Dia lulus karena ini, ucap Siren. Itu hebat, aku tidak berjuang dengan sia-sia di gunung berapi, ucap Lin. Lalu Lin bertanya kepada dia, senior, apakah kita bentuk tim secara resmi? Dia menjawab, tentu saja, tapi bagaimana rencanamu menanganinya? Kakak tercinta, bawa aku juga, tolong, aku bisa menjadi perisaimu. Ayolah, lepaskan, aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku mati, aku tetap padamu, ucap Allen. Lalu mereka menyadari sesuatu. Lin, apakah ada sesuatu di sana? Rasanya seperti ada yang mengambang di sana tapi mungkin itu imajinasiku saja. Kebanyakan tim sudah mulai bergerak. Kita harus cepat juga, jika tidak, kita akan mendapatkan kerugian. Baiklah, ayo berangkat, jawab Lin. Senior Allen, jika ingin, kamu bisa ikut. Tapi urutan kita mendapatkan kartu sihir akan ditentukan oleh besarnya upaya yang kita lakukan.
Jika kamu berusaha sedikit, maka kamu akan terakhir mendapatkan kartu. Luar biasa. Selama kamu bersedia mengizinkan aku mengikutimu, aku baik-baik saja dengan apapun. Aku hanya tahu kamu akan menjadi yang terbaik, ucap Alan. Brengsek, jangan gosok wajahmu terhadap kakiku, ucap Lin. Haha, kalian berdua sangat menyenangkan, ucap dia. Lalu kita berpindah keluar menara. Yang mulia, menurut cahaya observasi di luar menara uji coba, semua peserta uji coba telah mencapai lantai 5. Apa? Pada tahun-tahun sebelumnya, hampir setengah siswa tereliminasi pada titik ini. Peserta tahun ini sangat luar biasa. Tampaknya aku perlu menyiapkan hadiah lebih banyak. Tidak, meskipun siswa tahun ini sangat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan peraturan juga berubah. Mungkin belum ada siswa yang tereliminasi. Aku punya perasaan buruk tentang ini, ucap Guru Yixia khawatir. Lalu kita berpindah lagi. Menurut pengalamanku bertarung di alam liar, semakin sulit menghadapi binatang buas, semakin tinggi kemungkinan menjatuhkan drop item. Poin individu kita tidak banyak dan ditambah bersama, kita hanya punya 14 kesempatan. Kita harus memilih target dengan baik. Lalu Lin memukul batu sampai retak. Kita harus pilih target dengan baik, ucap dia bingung kenapa Lin memukul batu. Dia, sisa 200 poin. Alan, sisa 200 poin. Lin, sisa 399 poin. Kita masing-masing hanya punya satu kesempatan tersisa, ucap dia yang pasrah. Brengsek, drop rate-nya terlalu rendah, ucap Alan. Drop rate, benarkah karena drop rate-nya rendah? Katakan, apakah barang penting seperti kartu identitas hanya bergantung pada probabilitas, tapi Lin tidak menyadari, bahwa di belakang ada akar yang mendekatinya. Setelah itu Lin terikat dan dibawa ke atas. Binatang sihir peringkat ketiga, tanaman merambat pemakan manusia. Bukankah lantai kelima hanya punya binatang peringkat kelima? Mengapa binatang peringkat ketiga di sini? Ucap Alan. Aku sangat terbenam dalam lamunan sampai tidak mendeteksi makhluk ini. Binatang buas ini sangat licik. Setelah menandai mangsanya, ia akan segera memanggil temannya dan tidak akan istirahat sampai mangsanya mati. Ketika tertangkap, sebaiknya segera melawan dan mengeliminasinya. Lalu Lin menyadari sesuatu, karena kita tahu, bahwa binatang buas peringkat ketiga tidak akan menjatuhkan kartu identitas. Aku masih punya 399 poin jadi tidak akan tereliminasi segera jika aku membunuhnya. Tapi aku tidak akan mampu membunuh binatang lain dengan poin yang tersisa. Apakah layak meresikokan segalanya untuk mereka? Lalu Lin mengingat kembali saat dia dan Alan melindunginya. Lalu Lin tersenyum. Hai api. Perhatikan panggilanku. Lalu mereka berdua dengar itu. Suara ini, kakak Lin, dan langsung menyerang ke arah pohon itu. Menari dengan liar seperti ular. Lalu ada yang menghentikan sihir Lin, penghalang air. Dan Lin terkejut. Senior Alan. Kenapa? Kamu terlalu licik, kenapa kamu melakukan itu? Apa, licik? Tidak bisakah kamu melihat bahwa kita tak ingin berjuang? Tak bisa melihat bahwa kita semua ingin mengorbankan orang lain dan membantu diri sendiri. Dan kamu yang memutuskan untuk melangkah ke depan. Sangat tidak menyenangkan untuk dilihat. Aku mengakui bahwa aku orang egois dan pengecut. Aku tidak pernah berani berdiri di depan orang lain saat terjadi sesuatu. Tapi meskipun aku seperti itu, aku juga tidak ingin hidup dengan rasa bersalah. Kamu tetap menyelamatkanku meskipun aku membuatmu menderita. Bagaimana aku bisa hidup seperti itu? Ucap Alan kesal, lalu dia merapalkan mantra. Hai air, perhatikan panggilanku, berubahlah menjadi pisau tajam. Itu hanya binatang. Peringkat ketiga, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Ucap dia sambil melempar botol ramuan. Senior, kamu mencuri kerja kerasku. Kamu benar, aku tidak akan melakukannya lagi. Bagaimana aku akan menjadi teman dekat dengan kalian berdua setelah meninggalkan menara? Teman dekat ya, gumam Lin, tapi tanaman itu tidak mati dan malah melilit semakin kuat, sampai dia kesakitan. Lalu Lin terkejut karena semua akarnya melilit dengan semakin kuat. Senior, apakah kau tidak membunuh tanaman merambat pemakan manusia? Kenapa? Ucap Alan. Poinku tidak dikurangi jadi ramuannya sekarang. Tidak cukup untuk membunuhnya. Jangan katakan makhluk ini bukan tanaman merambat pemakan manusia. Tetapi, monster peringkat kelima yang menyamar sebagai tanaman merambat pemakan manusia. Pohon boneka, ucap dia melirik pohon itu.
Secara umum, ketika menghadapi tanaman merambat pemakan manusia, kita akan segera melawan balik. Tapi tanaman pohon boneka akan semakin kuat jika kita lebih kuat melawan balik. Mereka menyamar sebagai tanaman merambat pemakan manusia untuk memancing mangsanya terus-menerus, mempercepat kematiannya sendiri. Aku belum pernah melihat pohon yang tidak tahu malu. Lalu bagaimana kita menghadapi pohon boneka? Seseorang perlu menggali akar pohon boneka dan menghancurkannya. Hanya dengan itu maka kita semua dapat diselamatkan. Tapi kita semua terperangkap jadi tidak ada yang menggali akarnya. Sudah tidak ada harapan lagi. Kita semua harus. Akarnya. Aku akan pergi dan menggalinya. Lin, bagaimana kamu membebaskan diri sendiri? Sederhananya, karena tubuhku terlalu keras, tanaman merambat yang mencoba mencekikku, malah tercekik sendiri sampai patah, ucap Lin. Sebenarnya, karena menyentuh gunung berapi, tubuhku menjadi kokoh seperti iya. Tapi aku tidak bisa mengatakan kebenarannya, bisa kan, gumamnya. Apakah kalian mengerti? Tapi mereka berdua terdiam. Apakah berarti Lin tahu cara menggunakan semangat juang Knight? Wah, luar biasa. Standar semangat berjuangmu juga tinggi. Tidak hanya mereka memahaminya, mereka juga membantu membuat alasan yang baik. Seperti yang diharapkan dari teman dekat, gumam Lin. Baiklah, jangan beralasan lagi. Waktunya untuk menggali, ucapnya. Lalu kita berpindah memperlihatkan Agustin, Grena dan Siren. Presiden, bukankah kamu bilang kamu akan duel denganku di lantai kelima? Kenapa kamu? Siren, cukup. Tahukah kamu bahwa 1000 poin akan dikurangi saat menyerang target non-eliminasi? Apakah kamu ingin presiden dieliminasi? Ucap Grena. Aku tahu. Tapi kenapa dia ingin menemukan Lin? Kenapa selalu Lin? Apa yang telah dilakukan Lin sampai harus diperhatikan presiden? Ucap Siren, lalu Agustin menghampirinya, dan memperlihatkan kartu identitasnya. Presiden, bagaimana kamu bisa membiarkan Siren melihat kartu identitasmu? Target eliminasimu adalah Lin, bagaimana jika dia melakukan sesuatu yang bodoh lagi untuk menghentikan kamu berduel dengan Lin, ucap Grena. Dia tidak bisa melakukan apapun. Siren, tidak akan pernah bisa mengalahkan Lin, ucap Agustin, lalu Siren terdiam. Presiden, aku tak bisa mengalahkan Lin. Kenapa presiden berkata seperti itu? Hanya karena Lin melompat ke volcano dan aku tidak. Bahkan menara percobaan berpikir Lin lebih cocok menjadi lawan presiden, gumam Siren sambil menggertakkan giginya. Lalu dia melesat terbang. Kalian semua akan lihat, yang tidak cocok menjadi lawan presiden adalah Lin, lalu berpindah memperlihatkan pohon boneka itu yang digali. Itu sangat dalam, sangat keras dan jauh di dalamnya, akar pohon boneka benar-benar tahu bagaimana menyembunyikan dirinya. Ini seharusnya tanah tapi sama sekeras blok logam. Meskipun aku sangat kuat sekarang, aku tetap terluka cedera jika terus melakukan ini. Tapi dia bilang lokasi akarnya sekitar 2 meter di bawah tanah, jadi aku harus segera menemukannya, gumam Lin yang terus menggali. Kakak Lin, meskipun binatang sihir ini bisa menjatuhkan kartu identitas, sebenarnya Lin bisa meninggalkan kita sejak tadi. Dia tidak bisa menggunakan sihir karena dapat mengganggu pohon boneka dan dia tidak punya alat untuk menggali, ucap dia, lalu Alan melihat sesuatu. Kakak Lin, ke kanan, ada yang bergerak, ucapnya, lalu Lin menoleh dan melihat sesuatu yang bergerak berputar-putar seperti roda. Aku bertanya-tanya kenapa masih belum menemukannya. Jadi itu karena kamu terus bergerak. Berhenti di sana, ucap Lin yang kesal dan mencoba memukulnya tapi selalu dihindari. Berhenti. Berhenti, berhenti. Lalu dia dan Alan merapalkan mantra. Hai roh angin yang berkelana antara surga dan bumi. Dengarkan doaku dan pakaikan prajurit kita dengan baju perang. Hai air, mekarkan belas kasihmu dan aliri bumi. Kalian, bagaimana kalian menciptakan sihir? Kami baik-baik saja. Lin, kita masih bisa bertahan dari tanaman merambat ini. Itu benar. Kamu akan menangkapnya jadi bagaimana kami biarkan kamu tampil sendiri, ucap mereka berdua yang terlihat sangat pucat. Kalian, meskipun kita sudah membunuh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama sebelumnya. Tapi hanya pada saat ini aku benar-benar merasa bahwa kita adalah tim, gumam Lin yang terus-menerus menyerang akar pohon boneka itu, walaupun selalu bisa menghindar, pada akhirnya dia terkena serangan Lin, dan membelahnya menjadi 2 bagian. Selamat, Lin Lanster, dia Orlen,
Alan Savage karena mendapatkan kartu identitas. Benarkah kartu identitas yang muncul? Lalu pohon itu tumbang dan tidak lagi mengikat Alan dan dia. Kerja bagus. Kamu berhasil mendapatkan kartu identitas. Kamu harus menyatakannya, Lin. Itu layak untukmu, ucap mereka berdua. Tidak, ini bukan hanya kartu identitasku. Karena, kartunya ada tiga kartu. Binatang sihir benar-benar bisa membuat kartu banyak. Mengingat pertempuran dengan pohon boneka, informasi dan petunjuk utama diberikan dan dia Orlande telah diakui sebagai Guardian. Telah menunjukkan petunjuk yang hebat dan dikenal sebagai Root. Alan Savage diakui sebagai Observer. Berjalan ke depan pertempuran dan menghadapinya sampai akhir, Lin Lanster diakui sebagai Breaker. Masing-masing anggota tim dapat menerima kartu identitas satu. Ternyata bukan aku satu-satunya yang diakui. Inilah hasil upaya semua orang. Bahkan aku diakui. Terima kasih kakak besar. Ini semua berkatmu. Hebat. Jika bukan karena Lin, kita tidak akan mampu sampai sejauh ini. Oke, semuanya, ayo cepat dan berlatih. Dan menyatakan bahwa kami layak mendapatkan kartu identitas kami. Dia, eliksir pemulihanmu sangat hebat. Bahkan patah tulangku sembuh. Apakah kamu ingin menjadi kakak keduaku? Kenapa kau sangat suka mencari kakak yang lebih tua? Lawanku adalah Agustin. Kalau lawanku adalah Wakil Presiden Grena, lawanku adalah Siren. Lalu Alan menyadari sesuatu. Siren, ah tidak, kakak, tolong selamatkan hidupku. Hei, gunakan tekadmu dan sikap yang kamu punya saat ini seperti saat kami mengalahkan pohon boneka. Pakai pengamatanmu. Lalu, ada serangan yang mengarah pada mereka, dan Lin menyadarinya dan langsung menggunakan perisai. Serangan diam-diam. Alan, hati-hati. Lalu Lin menahannya sekuat tenaga. Sihir yang sangat kuat, gumamnya, lalu perisai itu hancur. Kakak Lin, kakak, apakah kamu baik-baik saja? Kenapa kamu membantuku memblokir serangannya? Aku tidak layak diselamatkan olehmu. Ada alasan kamu memanggilku kakak, bukan? Setiap orang. Tetap waspada, ucap dia melihat seseorang yang menghampiri mereka. Ternyata, dia adalah Siren. Lin, Presiden, apakah kamu melihatnya? Lihatlah dia. Apakah kamu masih berpikir aku tidak layak menjadi lawan Lin? Dia bahkan tidak bisa menahan salah satu seranganku. Apa arti dari selalu melakukan serangan diam-diam, ucap dia. Cukup, lawanmu adalah aku, bukan kakak. Dan kamu berani secara terbuka menyerang orang yang bukan lawanmu. Apakah kamu tak takut tereliminasi? Ucap Alan. Tereliminasi? Apa yang kamu bilang, Alan? Aku tidak pernah menyerang Lin. Lawanku, memang kamu. Apa? Lalu Siren bersiap menyerang. Aku tidak menyerang Lin, Linlah yang membantumu memblokir serangan. Kamu berada di sini sebelumnya, jadi harusnya kamu tahu. Menara menggunakan target terkunci untuk menentukan lawan. Jika dia meninggalkanmu tadi, kau tidak akan bisa melakukan apapun tentang itu, ucapnya dan merapalkan mantra. Angin, menarilah dengan anggun. Siren, untuk menang tanpa melawan secara adil akan menyebabkan lebih banyak orang meremehkanmu, ucap dia. Dasar tidak tahu malu, setelah mengeliminasiku, mari lihat bagaimana kamu bisa bermain trik dengan kakak, ucap Alan yang bersiap menerima serangan. Dan terjadilah ledakan yang sangat besar di sana, dan sampai ada yang meneteskan darah. Ternyata, Lin memblokir serangan Siren dengan perisai pertahanan. Alan, berdiri untuk diri sendiri. Berhentilah mengatakan, eliminasi. Karena Siren dapat menyerang kita dengan menemukan celah, kita juga dapat melakukan hal yang sama padanya. Siren itu kuat, tapi dia tidak lebih kuat dari kita bertiga. Dan Alan terharu. Kakak, tidak lebih kuat dari kalian bertiga. Lin, jangan katakan apakah kalian bertiga bisa mengalahkanku atau tidak, meskipun kalian bersama. Tapi kamu dan dia, kalian tidak bisa menyerangku. Semangat yang mengalir bersama angin di langit dan darat. Menari menuruti kehendakku. Lin, mari lihat bagaimana kamu dapat memblokir serangan ini. Tapi dia tidak tinggal diam. Semoga tanah melindungi kita dari serangan, dan semoga angin memberi kita kecepatannya. Lalu klon Siren menyerang mereka. Alan, pakai observermu, beritahu aku, yang mana tubuh aslinya, ucap Lin. Lalu Alan terdiam sejenak dan mulai memakai observernya. Air, temukanlah, ikuti jalan sihir, dan tunjukkan kami kebenaran.
Lalu dia melihat ke arah Lin dan Siren menggunakan observernya. Dan tak butuh waktu lama, tubuh asli Siren ketemu. Itu dia. Lalu Lin langsung menerjang ke arah tubuh asli Siren. Lin, apakah kamu benar-benar akan menyerangku? Ucap Siren meremehkan. Lalu Lin mendorong Siren. Apa yang kamu bilang, senior Siren? Bukan menara yang menentukan lawan. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Tapi Lin menghiraukannya dan membawanya jatuh dari tebing. Senior. Sayap angin. Kamu tidak punya waktu untuk melakukannya, kan? Ucap Lin sambil menggunakan sihir apinya yang berputar-putar sampai membentuk sebuah tornado. Dan terjadilah ledakan di sana, sampai-sampai tanah di sana berlubang cukup besar. Aduh, sangat menyakitkan. Ucap Lin yang kepalanya benjol. Kakak, apa kamu baik-baik saja? Lin. Kenapa kamu selalu suka melakukan hal-hal berbahaya ini? Tapi setidaknya aku masih baik-baik saja sampai akhir. Apakah kamu terluka? Minum eliksir pemulihan ini untuk menyembuhkan diri. Baiklah, terima kasih senior. Tapi Siren masih bisa berdiri. Lin, inilah alasan kenapa Presiden bilang kamu lebih kuat dariku. Apakah karena kamu sangat bertekad saat melakukan apapun? Itulah alasan Presiden bilang kamu lebih kuat. Siren, apakah kamu benar-benar berpikir kamu lebih kuat dariku? Jika kamu benar-benar berpikir kamu lebih kuat, lalu kenapa kau tak pernah berani bertarung langsung denganku? Apa? Kamu sudah menjadi penyihir tingkat keempat. Kekuatanmu jauh lebih kuat daripada aku, dan kamu tahu lebih banyak sihir daripada aku. Tapi pada tingkat sebelumnya, kamu tidak berani mengandalkan kekuatan sendiri untuk mendapatkan poin. Dan bahkan di tingkat ini, kamu ingin mengambil fakta bahwa aku tidak bisa menyerang kamu untuk menang. Apakah kamu tidak percaya bisa menang melawanku jika tidak gunakan trik kecil ini? Aku tidak percaya. Berhenti bercanda. Aku tidak pernah memperlakukanmu sebagai lawan. Aku hanya pikir kamu tidak layak. Kamu hanya takut akan kalah padaku, dan Siren terdiam dan mengingat waktu itu. Bagaimana jika orang ini berhasil membunuh lebih banyak binatang buas daripada aku melalui keberuntungan? Supaya aman, aku harus menghentikan dia untuk naik tingkat. Orang yang keluar dari gunung berapi itu masih hidup. Tidak bisa lebih kuat dariku, kan? Tidak, aku tidak bisa membiarkan Presiden melihatku. Kalau ada kesempatan, aku ingin mengeliminasi Alan itu. Karena itu kasusnya, aku hanya akan memanfaatkan Lin untuk mengalahkan dia. Karena kamu takut kehilangan, itulah alasan kamu tidak berani melawanku secara langsung. Dan jangan bicara tentang Agustin. Siapa yang akan menyetujui pengecut sepertimu, dan mengakui bahwa kamu yang lebih kuat, dan Siren hanya terdiam dan menggertakkan giginya. Jangan berpikir kamu berhak untuk menceramahiku hanya karena kamu menang. Berhenti mengomel. Alan, tunggu apa lagi? Eliminasi aku. Lalu Alan menurutinya. Air, dengarkan perintahku. Lin, apakah kamu bisa memberiku kesempatan untuk bertemu denganmu di lain waktu? Lalu Lin terdiam dan tersenyum. Di luar menara, aku akan menunggumu. Lalu Siren tersenyum, dan Alan selesai merapalkan mantra dan hendak menyerang Siren, tapi ada serangan lain yang menggagalkannya. Cahaya pedang, itu berarti, Grena, apa yang kamu lakukan di sini? Presiden telah meminta semua orang untuk berhenti berjuang, dan berkumpul di area teleportasi pusat. Berhenti berjuang, mengapa? Aku ingin naik tingkat. Apa yang memberi dia hak untuk mengatakan itu? Meskipun ini hal penting, tak perlu menghentikan kita untuk naik tingkat, benarkan? Apakah kamu belum sadar? Menara ini telah kehilangan kontrol. Awalnya, panel mulai kehilangan kontrol. Apakah orang akan diangkut keluar setelah mereka mati? Kenapa kamu masih di sini? Kemudian lapisan pelindung mulai kehilangan kontrol, dan bahkan mereka yang dibunuh oleh binatang buas tidak diangkut keluar dari menara. Dan ada orang yang mati di tangan orang lain. Ini, bagaimana mungkin? Panel, pasti terlihat kotor. Ya Tuhan, aku hampir membunuh seseorang sekarang. Siren, kamu penyihir angin, obati lukamu dengan cepat dan temani aku untuk memberitahu yang lain. Semoga yang lain berkumpul di area teleportasi pusat. Lalu kita berpindah ke area teleportasi pusat tingkat kelima. Dan terlihat tentakel gurita berwarna hijau yang sangat besar di tengah-tengah area. Tentakel itu. Ayolah, lepaskan. Aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku mati, aku tetap padamu.
Lalu ada yang berkata, Presiden bilang, itulah hal yang membuat panel kehilangan kontrol. Ini adalah monster yang terjebak di tengah arai teleportasi. Laporan kepada Presiden. Semua siswa sudah dikumpulkan. Telah ada 22 kematian yang dikonfirmasi, 6 cedera parah, dan 3 hilang. Dan kami tidak yakin apakah siswa yang tereliminasi di menara tingkat keempat telah berhasil pergi dengan aman, ucap Grena. Orang yang dikatakan hilang, tak mungkin mati juga kan, ucap Alan. Ya Tuhan, ada 20 atau lebih siswa elit yang berhasil masuk tingkat kelima yang meninggal, ucap dia. Lin, dibandingkan dengan siswa yang meninggal, kamu dianggap sangat beruntung, ucap Agustin. Apa maksudmu? Apakah kamu berusaha mengatakan bahwa aku seharusnya mati, bukan mereka, ucap Lin. Kamu benar. Dari apa yang saya lihat, kamu selalu sangat beruntung. Dan lagi, kamu adalah siswa Akademi Sihir Holy Iris. Karenanya, saat kita menghadapi monster kemudian, keberuntunganmu sangat besar, jadi tetaplah di sini, tapi, tiba-tiba, tentakel itu menyerang Lin, dan untungnya Lin menyadari dan segera membuat perisai, lalu Lin terkejut, Itu sangat besar. Apakah ini monster yang berhasil menyelinap masuk ke menara? Tidak ada catatan binatang iblis tersebut dalam buku. Dan dengan lapisan pelindung yang hilang, bagaimana kita seharusnya mengalahkan makhluk ini? Hanya tentakelnya saja tapi sangat kuat, ucap para siswa yang berlarian menghindari tentakel itu. Lalu Lin dan Agustin tak tinggal diam dan menyerangnya di sela-sela para siswa yang berlari ketakutan. Agustin mengeluarkan sihir petirnya dan mencoba menyerang binatang iblis itu, dan ada orang yang mengkhawatirkannya, lalu Lin tak tinggal diam dan bersiap menyerangnya dengan sihir apinya. Bukan hanya Presiden, tapi bahkan orang yang masuk melalui pintu belakang sudah berjuang, ucap orang rambut biru, bukannya bantuin, malah bacot ini orang. Siapa yang datang melalui pintu belakang? Aku tidak akan mengizinkan kamu berbicara tentang kakak seperti itu. Karena kamu ingin bersembunyi di dalam kulit penyu, tutup mulutmu dan... Hei, siapa yang kamu bicarakan? Siapa bilang aku akan bersembunyi? Aku akan bertarung juga. Aku tidak akan lebih buruk dari siswa kelas 1 itu, ucap orang rambut biru itu sambil maju, dan para siswa lain menoleh karena dia bicara sangat keras, sedangkan Lin dan Agustin masih melawan binatang iblis itu. Sihir bola api. Sihir petir. Kerusakan yang dihasilkan seranganku pada monster ini sangat kecil, lalu tentakel monster itu bersiap menyerang Lin dan Agustin. Aku punya tubuh emas yang kokoh, tapi Agustin. Aku bisa menghindarinya tapi Lin, gumam mereka berdua panik, untungnya, para siswa lain membantu mereka dengan menyerang dari jarak jauh. Kalian, Presiden, kami ingin bertarung juga, ucap mereka bersemangat, lalu Lin mundur. Orang itu selalu terlihat sombong, tapi dia sangat populer, ucapnya. Jangan melihat bagaimana dia biasanya, dia selalu yang pertama menyerang dalam menghadapi bahaya, ucap Alan. Karenanya, siswa di akademi punya banyak kepercayaan padanya, ucap dia menambahkan. Lapisan pelindung menara sudah berhenti bekerja. Kalian, Presiden, keselamatan siswa juga tanggung jawab kami, tapi kami sangat membutuhkan semua orang untuk membantu. Tepat, mereka yang memasuki menara, semua adalah elit akademi. Tidak ada yang mau menjadi pengecut. Tepatnya karena semua orang adalah elit akademi. Itu, kenapa aku? Apakah karena orang itu? Aku akan bertarung juga. Aku tidak akan lebih buruk dari siswa kelas 1 itu. Ini sebenarnya cukup efektif, gumam Lin, lalu Agustin memberi komando. Semuanya, persiapkan diri kalian untuk bertempur. Ya, bertempur, ucap para siswa yang mendapatkan semangat juang mereka. Grena, kamu memimpin dan menganalisa atribut monster. Siren, pimpinlah formasi. Sisanya, gunakan sihir kalian, saling melindungi, sihir api, dan mulai mengumpulkan kekuatan. Buat formasi untuk menangkap binatang iblis. Bersiaplah, dan terbentuklah sebuah lingkaran formasi yang sangat besar mengurung binatang iblis itu, tangkap dia. Lalu, muncul sebuah rantai-rantai dari lingkaran formasi itu, rantai-rantai itu mengikat binatang iblis itu dari segala arah, dan pasukan Lin tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Sihir api, bersiaplah. Roh api tanah dan langit, dengarlah panggilanku. Berikan aku semua kekuatan untuk membakar. Lalu, api yang dipanggil semakin besar dan membentuk sebuah tombak. Sihir angin, bersiap-siaplah. Dorong.
Dan serangan combo antara api dan angin itu melesat maju ke arah binatang iblis itu dengan sangat cepat, dan akhirnya, binatang iblis itu terkena serangan mereka dan menembus kepalanya. Apakah berhasil? Apakah di dunia ini, kita tidak perlu menganalisa apapun? Tapi ternyata, binatang iblis itu belum tumbang dan mengaum sangat keras memperlihatkan mulutnya yang sangat lebar dan dipenuhi dengan gigi-gigi yang sangat banyak dan tajam, sampai-sampai, rantai yang mengikatnya putus satu persatu. Suaranya, sangat menyakitkan telinga. Apakah ini, binatang roh? Senior dia. Teman-teman Lin pun tidak bisa menahan suara binatang iblis itu sampai mereka menjerit kesakitan. Bahkan Siren terlihat kesakitan sampai muntah darah, tak hanya mereka, ternyata Lin juga tidak bisa menahannya lalu batuk darah. Tidak menyerah juga, ini kelalaianku. Mereka yang masih bangun, bantu aku menyerang mulut besar monster ini, ucap Agustin. Semuanya tidak berguna, bahkan dengan serangan semua orang, monster itu masih tidak terluka, kemungkinan menangnya sangat kecil. Bagaimana kita mengalahkan binatang roh ini? Roh. Lalu Lin mengingat sesuatu. Kamu sudah mencapai tingkat ketiga, dan dapat menggunakan kekuatan tingkat ketiga, kekuatan naga. Setelah menggunakannya, kamu dapat mengejutkan binatang buas yang tingkatnya lebih rendah. Semakin besar perbedaan peringkat, semakin lama waktu kejut. Sekarang aku tahu cara mengalahkan binatang roh. Kekuatan naga, lalu Lin menggunakan kekuatan naganya. Di sisi lain, Agustin dan temannya masih berusaha menyerang binatang iblis itu. Tidak berguna. Terlalu banyak perbedaan peringkat. Itulah alasan kenapa tidak berguna, gumam Lin yang batuk darah karena memaksakan diri menggunakan kekuatan naga, tapi, naga Yiya keluar dengan wujud rohnya dan langsung meraung dengan sangat keras, sehingga membuat binatang iblis itu terdiam sesaat karena terkena stun dari Yiya. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Agustin dan yang lainnya langsung menyerang binatang iblis itu sampai akhirnya dia tumbang. Akhirnya berhenti, ucap Grena kelelahan. Grena, kamu merasakan itu? Apa yang membuat binatang iblis berhenti selama 1 detik sekarang, ucap Agustin keheranan. Apakah aku berlebihan? Sistem, apa itu tadi? Apakah Yiya keluar? Dia bisa keluar sendiri. Kekuatan naga adalah skill yang diperoleh oleh Yiya saat latihan hanya dengan menggunakan kemampuan sendiri. Karena itu host juga dapat menggunakan skill tersebut. Namun menurut kemampuan tubuhmu saat ini, host hanya disarankan menggunakannya sekali per hari. Kenapa kamu membuat keributan? Aku tak ingin menggunakan Dragon Fear sekarang. Kenapa kau tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya? Jika saya memberitahumu tentang ini sebelumnya, kamu akan membawaku latihan setiap hari. Untuk mendapatkan keterampilan ini, kamu tidak akan bermain denganku lagi. Presiden, kami berhutang kepadamu karena menghentikan binatang iblis itu selama 1 detik. Aku mengetahui kelemahan dan atributnya. Ini adalah binatang iblis atribut gelap peringkat ke-6, troll mimpi buruk. Troll mimpi buruk. Bagaimana troll mimpi bisa menjadi sebesar ini? Juga, bukannya tidak mempunyai berat. Aku juga tidak yakin, tapi itulah yang dikatakan sihirku. Jika itu troll mimpi buruk, selain serangan atribut cahaya, akan sulit memberi efek apapun padanya, ucap Alan. Tidak mengherankan serangan kami sebelumnya tidak berguna, dan mengapa serangan petirku dan panah cahaya Grena masih menghasilkan beberapa kerusakan. Tapi kami hanya punya 2 penyihir cahaya. Ini tidak baik, gumam Agustin. Juga, dibandingkan dengan binatang mimpi buruk normal, jika dia menarikmu masuk ke dalam mimpi buruk. Sebelum Alan menyelesaikan kata-katanya, terlihat sebuah pedang hijau yang menembus perut Agustin, dan ternyata, itu adalah Siren, dan Agustin pun terkejut melihat yang menusuknya adalah Siren, lalu Siren mencabut pedangnya dari tubuh Agustin dan tertawa. Akhirnya aku mengalahkan Presiden. Aku sekarang siswa terkuat di Holy Iris Academy, ucap Siren yang kerasukan. Tak tinggal diam, Grena langsung mengikat Siren dengan sihir cahaya miliknya. Alan, ada apa dengan Siren? Tapi ternyata Alan juga kerasukan, tak hanya mereka berdua. Banyak siswa di sana yang mulai kerasukan. Bukan hanya Alan, semua orang. Apakah ini yang ingin dikatakan Alan tentang terseret ke dalam mimpi buruk, ucap Grena kebingungan. Dia, apa kamu tahu bagaimana cara membuat mereka kembali sadar? Maaf Lin, aku tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyadarkan mereka dari keadaan ini. Dan terlihat, troll mimpi buruk itu mengeluarkan kekuatannya,
lalu mereka yang kerasukan itu melihatnya. Kakak, ayo tinggalkan menara ini bersama-sama. Alan, berhenti. Itu bukan. Aku belum meninggalkan menara, ucap Lin menghentikan Alan, lalu Lin terkejut. Semua orang pergi menghampiri troll itu. Terima kasih, Yang Mulia telah memberi kita kemuliaan ini. Aku dapat juara pertama, Kakak Aisyah, ayo bersama. Ibu, aku merindukanmu. Kembali, jangan pergi ke sana, ucap Agustin berteriak. Presiden, pendarahannya belum berhenti. Tenanglah, kamu satu-satunya harapan kami, kamu tidak bisa berjuang dengan cedera. Lalu Agustin terkejut karena troll mimpi buruk itu menghisap energi mereka sampai kering tak tersisa, dan Agustin sangat panik melihat itu dan dia mau menghentikan troll itu. Tinggalkan masa depan Akademi Holy Iris. Kepada penyihir Akademi Holy Iris yang paling luar biasa. Kembalikan semuanya, ucap Agustin sambil melancarkan serangan petirnya ke arah troll mimpi buruk itu. Presiden, naik tingkat. Tak terduga, aku tak bisa membenci dia lagi. Kali ini, apa efektif? Tahan banyak serangan dan pada dasarnya tidak ada luka apapun, dia menghancurkan sihir pengendalian hanya dengan satu sihir gelombang. Membuat kekuatan tempur kita menurun drastis. Apakah serangan pada tingkat ini efektif, tapi serangannya tidak efektif dan troll itu mengarahkan benda seperti selang ke dahi Agustin dan menyerap energinya. Melihat itu, semua orang langsung panik dan mencoba menyerang selang troll itu, tapi troll itu menyerang mereka dengan hembusan angin yang sangat kencang. Troll mimpi buruk, bajingan ini. Jika ini terus berlanjut, semua orang di sini akan mati. Sistem, bisakah aku tetap menggunakan kekuatan naga? Host, tolong tenang, mungkin kekuatan naga tidak bisa digunakan secara berlebihan. Pertama kali menggunakannya tidak berbahaya, tetapi lebih banyak kamu menggunakannya, lebih banyak serangan balik yang akan kamu terima dan bahkan kamu bisa meledak. Tapi Lin menghiraukannya dan menggunakan kekuatan naga, lalu troll itu terkena stun, tapi Lin kesakitan karena serangan balik dari kekuatan naga. Walau begitu, dia tidak menyerah dan akan menyerang troll itu dengan cakar naga milik Iya. Itu tidak berguna, hanya serangan atribut cahaya yang akan bekerja, ucap Grena, tapi dia terkejut, ternyata, cakar naganya bisa memotong selang itu. Seperti yang diharapkan, bukan hanya kekuatan naga, semua serangan jenis naga sangat efektif. Kekuatan naga adalah keterampilan terbaik untuk menghancurkan pertahanannya, tapi, berapa lama lagi tubuhku bisa menahannya, gumam Lin. Lalu troll itu kesakitan karena selang penghisap energi miliknya putus, lalu Lin melompat untuk menjauhinya. Ini tidak baik, tubuhku. Bisakah saat aku mengaktifkan kekuatan naga? Kamu benar-benar orang yang beruntung. Agustin, dan terlihat, Agustin membuat perisai untuk menghalangi troll itu menyerang Lin. Grena, pergi bantu dia dulu. Diam, Presiden memintaku untuk menyembuhkanmu terlebih dahulu. Lin, aku melihatnya. Meskipun aku tidak tahu kenapa, dari kita semua, hanya seranganmu yang efektif terhadap monster ini. Kurasa keberuntungan juga bisa berpartisipasi dalam situasi seperti ini. Lin Lanster, aku tidak berpikir aku harus memiliki harapan yang tinggi terhadapmu. Tapi, apa tidak masalah, sedikit mengambil keberuntungan yang kamu punya untuk bertahan. Dan berbagi sedikit dengan orang lain. Dan Lin hanya terdiam, lalu, troll itu menusuk mereka berdua. Agustin, Grena, Lin, hati-hati, ucap dia sambil mengarahkan sihir angin miliknya agar Lin bisa terhindar dari serangan troll mimpi buruk itu, dan pada akhirnya, dia terkena serangan dari troll itu, dan Lin berteriak dengan sangat kencang, dan troll itu menyerang Lin, tapi untungnya Lin bisa menghindar. Setiap orang, tidak ada yang bisa aku lakukan. Tidak ada cara lain yang tersisa. Untuk bertahan, untuk menyelamatkan semua orang. Aku harus menggunakan kekuatan Yia. Tapi klanku dikucilkan dari kerajaan karena ayahku membebaskan naga. Jika ketahuan bahwa aku berhubungan dengan naga, akan lebih sulit untuk membersihkan klanku. Apakah aku harus menggunakannya? Cara terakhirku. Lalu kita berpindah memperlihatkan Guru Yixia dan dua orang lainnya. Buin, cepat, coba hubungi dekan lagi, ucap Guru Yixia. Bu, harap perhatikan etika Anda, ucap prajurit di sampingnya. Kita dalam situasi yang sangat menyedihkan, tetapi kamu masih mengeluh tentang formalitas, gumam Guru Yixia. Yang mulia, mohon maaf. Rekanku baru saja merasakan aura naga di dalam menara. Seekor naga,
Bukannya ras manusia sudah menyegel semua naga di timur Rift Valley. Ini hal yang buruk. Bagaimana itu ada di dalam lingkungan sekolah? Lalu kita berpindah lagi memperlihatkan Lin. Sangat bagus. Saat aku membebaskan Yiya, dia segera mengejar dan meninggalkan siswa yang terluka. Manusia, lihat, ada banyak manusia di sini. Apa? Seragam Akademi Holy Iris. Mereka, pertarunganmu dengan Guru Yixia luar biasa. Aku melihatmu sebagai cahaya baru, Lin. Ternyata, orang yang merekam pertarungan Guru Yixia dan Lin sudah bersambung. Terima kasih sudah menonton. Karena Lin sudah tamat, gak tahu ya, tamat atau belum. Soalnya udah gak ada lanjutannya, jadi kita ganti yang lain. Kalau kalian mau request komen di bawah, kalau seru, Mimin bahas. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis.